Pertanyaan dari Gunawan di Klaten, Jawa Tengah. Mohon dijelaskan Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya. Apakah agama Yahudi sudah tidak relevan dengan diutusnya Nabi Isa? Dan agama Nasrani sudah tidak relevan setelah datangnya agama Islam atau diutusnya Nabi Muhammad? Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Pendapat ulama-ulama Islam menganggap bahwa Quran telah sebagaimana tadi saya sampaikan, mengukuhkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa melalui Torah dan Nabi Isa melalui Injil. Tetapi karena adanya hal-hal perubahan di dalam kedua agama atau kitab suci ini menurut Islam, maka hal ini menandakan bahwa kedua agama tersebut sudah tidak valid lagi. Itu sebagian besar ulama berpendapat demikian. Tetapi ada juga dari ulama Islam yang menganggap bahwa ayat-ayat yang menyebutkan tadi bahwa ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Sabi'in, percaya kepada Tuhan yang satu, beramal baik, dan percaya hari kemudian, maka Tuhan akan memberikan ganjaran padanya. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Yahudi yang konsisten terhadap ajaran agama mereka, kitab suci mereka, maka termasuk dalam golongan ini. Agama Kristen yang konsisten terhadap ajaran Nabi Isa, maka dia masuk di golongan ini. Sehingga kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa agama selain Islam ini semuanya sesat. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa orang Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan musyrikin sekalipun, ya, hari kemudian nanti yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang tidak, itu hanya Tuhan. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai alim, sebagai ustadz, mengambil alih hak prerogatif Tuhan lalu mengatakan ini tidak ini sudah sesat. Ini apalagi di dalam kelompok Islam sendiri. Kita sering dengar orang mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Hal itu jangan sampai terjadi. Jadi walaupun mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini datang untuk mengukuhkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka tetap konsisten, maka ada peluang bahwa mereka itu selamat. Dan bukan saya yang bilang begitu, tapi ini di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan laisu sawa. Mereka itu tidak sama. Lalu bagaimana membedakan yang sesat dan yang tidak sesat? Itu jawabannya Allahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memvonis, yang menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang 3/4 benar. Jadi kita bayangkan saja seorang guru itu tentu akan memberikan angka 9 ya kepada yang benar semuanya. Nah, tapi kalau ada yang salahnya 4, jadi berarti dia dapat 6. Kira-kira dia lulus enggak? Ya mungkin dibilang bahwa dia lulus. Yang penting kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang pasti, yang tidak diganggu gugat adalah mereka yang tidak percaya keesahan Tuhan. Tapi dosa selain itu Tuhan yang menentukan apa mengampuni atau tidak. Coba kalau saudara tanya kepada orang Yahudi, you percaya nggak bahwa Tuhan itu satu? Oh, orang Yahudi sangat percaya. Tanya orang Kristen, percaya nggak Tuhan satu? Oh iya, God the Father itu adalah Tuhan satu itu. Ya terus bagaimana dengan Nabi Isa? Oh, itu Trinitas.
Nah, itu sudah masuk di dalam lingkup Tuhan yang menentukan bahwa mereka itu apakah percaya bahwa Yesus itu Tuhan benar ataukah bagian dari Tuhan. Itu semuanya bukan kita manusia yang bisa menetapkan. Bagi kita yang selamat ini adalah jangan kita menganggap kecil pandangan orang lain. Kita paling bagus mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku. Biar Tuhan nanti yang menentukan. Itu beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Tuhan kalian ini semuanya akan kembali. Nanti Tuhan pada waktu itu di hari kemudian akan menyampaikan hal-hal yang antara kalian ini ada perdebatan, ada perselisihan, ada permusuhan, siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang dapat angka 10, siapa yang dapat angka 6, dan siapa yang mendapat angka 2. Itu yang menentukan kan guru kalau di sini. Kalau nanti di hari kemudian yang menentukan Allah. Jadi jangan kita berasumsi bahwa kita yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau sikap demikian ini kita sampaikan kepada siapa yang berbeda sama kita, dia akan menghormati bahwa kita tidak memvonis. Apalagi kalau kita di sesama Muslim yang datang bilang bahwa ini bid'ah, maka bid'ah dalalah finnar, itu terlalu berani untuk mengatakan suatu ungkapan bahwa ini adalah bid'ah. Sedangkan Nabi mengatakan mereka yang berkiblat ke Ka'bah, yang percaya kepada Tuhan yang satu, percaya kepada hari kemudian, percaya bahwa ada kebangkitan, itu semuanya adalah saudara seiman. Jadi kalau urusan-urusan ziarah kubur dan sebagainya, ya boleh kita katakan bahwa kita tidak setuju karena ada hal-hal mungkin akan mengakibatkan yang kita tidak inginkan. Tapi jangan bilang bahwa dia kafir. Sian. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam, program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya dengan pengampu Profesor Alwi Shihab. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org. Terima kasih sudah menyimak episode ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.